Ketemu lagi di pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang oksigenasi. Ya, di sini adalah dosen pengajarnya. Nah, dalam oksigenasi itu ada namanya anatomi sistem pernapasan, di mana bernapas membawa udara ke paru, terjadi pertukaran gas, ya. Jadi pertukaran gas di mana udara masuk ke paru melalui saluran pernapasan. Terus saluran pernapasan ada 3, saluran atas yaitu mulut, hidung, dan taring. Ketiganya dihubungkan kan, yaitu adalah nasofaring. Ya. Jadi udara melalui mulut dan hidung dan nasofaring itu adalah melalui nasofaring. Nah, organ saluran pernapasan bawah itu trakea, lobus, bronkus, segmen bronkus, dan paru. Ya, itu adalah bronkus berlanjut ke bronkiolus yang menghubungkan jalan napas dengan parenkim paru, yaitu pertukaran gas di paru terjadi di alveoli. Struktur epitel berdinding tipis dihubungkan dengan kapiler, dan oksigen masuk alveoli menembus epitel, masuk darah menuju jantung dan dari jantung ke jaringan tubuh. Ini gambar dari pasien menggunakan masker ya, atau dengan untuk membutuhkan oksigen ya. Ada simple face mask, ada facial rebreathing mask, ada venturi mask, ada non rebreathing mask ya. Nah, fungsi sistem pernapasan yang pertama itu nanti saya jelaskan ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih itu bernapas ya. Itu pergerakan udara yang atmosfernya ke seluruh tubuh, pengeluaran CO2 ke sel tubuh, ke luar tubuh ya. Nah, itulah proses itu disebut mencakup ventilasi, difusi, transportasi, dan perfusi. Nah, di sini ada bagiannya nantinya ya, dimana ventilasi proses masuknya dan keluarnya udara dari paru sehingga pertukaran gas terjadi ya, seperti itu. Nah, kalau difusi gas adalah proses di mana molekul ya, atau gas partikel lain bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, yang ketiga, transportasi dan perfusi jaringan, yaitu oksigen transportasikan dari membran kapiler alveoli yaitu paru ke darah kemudian ke jaringan, dan karbon dioksidanya ditransportasikan dari jaringan ke paru kembali. Yaitu oksigen diangkut dalam darah melalui hemoglobin ya, itu. Nah, itu namanya proses ya oksigenasi ya. Nah, pola pernapasan yang normal ya menurut kelompok usia itu bayi baru lahir dan sudah sebut baru lahir adalah sekitar 0 sampai 1 hari itu 30 sampai 60 kali per menit. Kalau 1 sampai 5 tahun 20 sampai 30, 6 sampai 10 18 26, 10 tahun ke atas ya sampai dewasa 12 sampai 20. Kalau dewasa tua itu sudah 16 sampai 25 ya. Nah, yang tadi kan pernapasan ya, makanya disebut ada namanya pernapasan eksternal, ada pernapasan internal ya. Apabila namanya eksternal, internal, silakan nanti dia bisa bertanya ya apa itu. Nah, jadi sebenarnya pernapasan itu diatur ya dari sebuah ritme, makanya ada pernapasan apneo ya, pernapasan normal atau tenang dan teratur.
ada pernapasan Kussmaul ya, itu adalah kadang-kadang cepat, kadang lambat ya. Itu pernapasan Chinese Turkish ya, karena apnu berhenti dan pernapasan di bawah 20 kali per menit. Ada pernapasan biut ya, tidak teratur ya, kadang-kadang diikuti apnu ya. Itu jenis pernapasan ya. Nah, faktor yang mempengaruhi pernapasan ada posisi tubuh. Jika posisi tubuh berdiri atau duduk tegak menyebabkan ekspansi pelebaran paru paling besar ya. Ini diafragma dapat naik turun secara leluasa karena organ abdominal tidak menekan atau mendorongnya diafragma ya. Nah, yang kedua lingkungan dibagi lagi ya, ketinggian tempat lebih tinggi mempunyai tekanan oksigen lebih rendah ya, sehingga darah arteri mempunyai tekanan oksigen yang rendah ya. Akibatnya orang di dataran tinggi mempunyai pernapasan dan denyut nadi yang meningkat dan peningkatannya kedalaman napas. Nah, kalau polusi udara ya, itu bercampur dengan oksigen membahayakan paru. Karbon monoksida menghambat ikatan oksigen dalam hemoglobin ya. Nah, kalau lingkungan dengan alergen ya, alergen itu polen, debu, makanan menyebabkan jalan napas sempit akibat udim, polusi mukus meningkat, dan bronkospasme ya. Nah, kalau lingkungan suhu itu panas menyebabkan dilatasi pembuluh darah perifer yang mengakibatkan aliran darah ke kulit dan meningkatkan sejumlah panas yang hilang dari permukaan tubuh. Nah, di sini yang ketiga gaya hidup dan kebiasaan, seperti merokok. Rokok lebih banyak mengalami emfisema, bronkitis kronis, CA paru, CA mulut, dan penyakit kardiovaskuler daripada yang bukan merokok. Nah, terus obat-obatan dan alkohol, barbiturat, narkotik, beberapa sedatif, dan alkohol dosis tinggi dapat menekan sistem saraf pusat yang menyebabkan penurunan pernapasan. Ada lagi nutrisi. Kalori dan protein diperlukan untuk kekuatan otot pernapasan dan memelihara sistem imun. Ya. Nah, yang berikutnya adalah aktivitas. Aktivitas meningkatkan pernapasan dan kebutuhan oksigen dalam tubuh. Itu mekanisme yang mendasarinya tidak banyak diketahui, walaupun demikian hal ini menerangkan bahwa beberapa faktor yang terlibat dalamnya antara lain kimiawi, ya, neural, dan perubahan suhu. Nah, yang selanjutnya adalah emosi, yaitu takut, cemas, dan marah menyebabkan impuls ke hipotalamus ya, otak yang menstimulasi pusat kardiak untuk membawa impuls ke saraf simpatis dan parasimpatis, kemudian mengirim ke jantung. Jadi kerja jantung meningkat dengan jalan meningkatnya frekuensi nadi, sehingga pernapasan dan kebutuhan oksigen meningkat untuk membantu kerja jantung ya. Nah, jadi dari semua tentang pernapasan itu perlu namanya suatu pengkajian ya. Jadi pernapasan dan kita bernapas pasti ada dimana penyebab dari suatu sakit itu sendiri ya. Kalau sudah sakit perlu namanya pemeriksaan ya. Pemeriksaan itulah namanya yang disebut kita ada 9 ya. Dalam pemeriksaan itu ada 9. Yang pertama keletihan. Nah, kalau sudah namanya pernapasan kita sudah letih ya, harus kita atur napas kita agar tidak letih lagi ya, jangan sampai dibuat lelah itu ya. Nah, yang kedua dyspepnia ya, dyspepnia ya. Jadi dyspepnia. Terus yang ketiga batuk ya. Yang ketiga batuk ya, batuk diakibatkan oleh karena efek dari adalah rangsangan ya gitu. Terus selanjutnya adalah yang keempat mengi atau wheezing, suara yang terjadi pada pernapasan ya. Nah, yang saya nyeri
Jadi kalau keletihan kan kita tadi sudah saya sampaikan, jadi bahwa kita kehilangan daya tahan ya, karena kita cepat lelah ya. Kalau di dyspepnia, tanda klinis hipoksia dia, dan termanifestasi dengan sesak napas, yaitu pernapasan sulit dan tidak nyaman ya, usaha napas berlebihan itu dia. Nah, kalau batuk tadi aku sudah sampaikan, merupakan pengeluaran udara dari paru yang tiba-tiba dapat didengar ya, seperti batuk merupakan refleks untuk membersihkan trakea dan bronkus ya. Nah, tadi mengi batu racing kan ditanya dengan bunyi bernada tinggi akibat gerakan udara berkecepatan tinggi melalui jalan napas yang sempit. Nah, yang kelima kan nyeri dada perlu dievaluasi dengan perhatikan lokasi, durasi, radiasi, dan frekuensi nyeri ya. Seperti nyeri dada dapat timbul setelah latihan fisik ya, raum iga gitu ya. Terus pemaparan geografi atau lingkungan, itu didapat dari asap rokok atau pasif atau aktif, karbon monoksida ya, dan radon atau radioaktif di dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, infeksi pernapasan itu keperawatan yang berisiko tentang frekuensi dan durasi infeksi saluran pernapasan. Jadi perlu dapat melakukan bronkitis pneumonia, faktor risiko keluarga, dan tuberkulosis kanker paru itu faktor risiko. Nah, kalau obat-obatan itu obat yang dibeli secara bebas dan obat yang tidak legal ya. Nah, yang setelah itu perawatan ya. Nah, selain sakit ada pemeriksaan fisik, yaitu ada infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ya. Nah, infeksi itu diobservasi ya, dari kepala sampai ujung kaki untuk mengkaji kulit dan warna ya. Mukosa, palpasi dada dapat diketahui dengan jumlah kerja tawar ya. Kalau perkusi mengetahui adanya udara, cairan, atau benda padat di jaringan, yaitu dengan 5 nada perkusi, bisa resonansi, hiperresonansi, redup, datar, timpani. Auskultasi untuk mendengar bunyi paru dengan stetoskop ya, bisa mengidentifikasi lokasi, radiasinya, intensitas nada, dan kualitas ya, seperti mendengar gerakan udara di sepanjang lapang paru, anterior, posterior, dan lateral ya. Nah, dari semua itu setelah melakukan pemeriksaan fisik, mau kita ketemu namanya diagnosa keperawatan. Itu nanti dibahas ya di mata kuliah berikutnya di semester 2 bisa. Jadi diagnosa keperawatan yang bisa muncul adalah tidak efektifnya jalan napas, terus yang B tidak efektifnya pola napas, yang C gangguan pertukaran gas, yang D penurunan perfusi jaringan, E inflasi aktivitas, F perubahan pola tidur, G risiko terjadi iskemik otak. Cukup sekian ya masalah keperawatan yang berkaitan dengan oksigenasi. Jika sudah menonton ini silakan absen di kolom komentar seperti contoh ini, dan silakan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya.